Ini beberapa dasar-dasar dalam Tibu Nabawi. Sebenarnya banyak ayat Al-Quran yang menyatakan perintah Allah yang berhubungan dengan kesehatan kita. Yang pertama adalah surat Asy-Syu'ara ayat 80 yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Nah, jadi kita harus yakin sebagus apapun produk yang kita jual, sebagus apapun ilmu yang dimiliki seorang terapis ataupun dokter, harus ditanamkan keyakinan bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya sebagai perantara. Insyaallah dengan demikian setiap langkah kita itu akan bernilai ibadah. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, kita sehat, kita sakit, itu semua atas kehendak Allah. Namun kita sebagai manusia itu diwajibkan untuk ikhtiar sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi. Itu tidak boleh sama-sama kita diuji sakit. Kalau yang beriman itu dia akan mungkin ke tabib atau ke dokter atau ke ustadz yang syar'i gitu. Tapi orang yang tidak beriman mungkin justru akan ke dukun, ke paranormal dan sebagainya. Nah, maka sama-sama kita mendapat takdirnya. Ada orang yang beriman bisa bersabar dan berikhtiar sesuai jalan yang dibenarkan. Namun orang yang fasik, orang yang tidak beriman bisa jadi mengambil jalan yang salah. Kemudian surat Al-Maidah ayat ke-88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik atau thayyib dari apa yang telah dirizkikan kepadamu, dan bertawakallah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Nah, jadi salah satu syarat makanan itu bermanfaat untuk kesehatan kita itu harus halal dan thayyib. Halal saja tidak cukup, harus thayyib. Contoh, ayam yang disembelih dengan nama Allah itu halal. Namun ketika cara pemeliharaannya itu menggunakan bahan-bahan yang tidak thayyib, disuntik hormon, divaksin dan sebagainya, itu juga dalam jumlah besar dalam jangka panjang akan pengaruh ke kesehatan kita. Nah, itu maka sebaiknya untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah dengan merendam dengan B-imun. Insya Allah residu-residu kimia selama pemeliharaan itu akan luntur atau akan netral. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi thayyib dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi standar kita itu harus selalu halal dan thayyib, bukan nikmat dan murah, apalagi yang penting kenyang gitu. Kemudian surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi bila bisa kita simpulkan dari ayat-ayat di atas, syarat agar kita menjadi sehat, yang pertama makanan kita harus halal, yang kedua thayyib atau terstandar, terukur nilai gizinya, dan kemudian yang ketiga adalah tidak berlebih-lebihan atau secukupnya saja. Nah, sementara demikian kita lanjut ke berikutnya.